sobat-sobat, kali ini saya mau mereview beberapa alat linting yang biasa digunakan. Melinting tembakau itu ada berbagai cara. Ada yang bisa pakai tangan, jadi secara pakai tangan biasa dengan kertas tanpa menggunakan alat. Itu bagi yang sudah terbiasa untuk melinting tembakau pilihannya dengan alat-alat tanpa alat, jadi hanya pakai tangan saja sudah bisa, dan berbekal kertas saja dan tembakau dimanapun kita mau menikmati tembakau itu sudah bisa dilakukan. Tapi ada pula yang ingin menggunakan alat supaya lebih sempurna hasil lintingannya. Beberapa pilihan alat itu menurut sobat lintinger nanti akan saya jelaskan satu persatu pilihan alatnya, untuk ukurannya dan hasil lintingannya. Setiap alat pun akan menghasilkan sebuah bentuk rokok yang berbeda. Dari kualitas alatnya pun bermacam-macam, ada yang buatan lokal, buatan luar negeri juga ada, dan pilihan-pilihan itu bisa menjadi pilihan kita dalam melinting sebuah rokok. Saya ini contohkan satu buah alat yang cukup sederhana. Ini alat ini berbentuk seperti ini, bahannya plastik, dan ini sudah sedikit saya modifikasi untuk plastiknya. Ini menggunakan bahan plastik juga, tapi ini lebih ada teksturnya. Fungsinya untuk melinting itu begitu terkena tembakau, di dalamnya alat ini ada tembakaunya, itu dia lebih keset, lebih rapat gitu, jadi lebih mudah untuk diputar. Seperti itu. Nanti untuk berikutnya kita peragakan satu persatu dari berbagai alat ini. Ini seperti ini. Di sini ada sebuah lubang ini untuk memindahkan di sini. Yang kedua, bahannya seperti ini. Ini saya nggak tahu nih buatan mana. Yang jelas bahannya cukup solid, stainless besi, dan kalau di dalamnya ini plastik. Dan untuk kainnya ini, kain penggulungnya ini jauh lebih berpori daripada yang ini tadi, yang pertama. Jadi ini lebih berpori, lebih kokoh. Ini ada dua ukuran sebenarnya, ada ukuran 70 mili dan yang saya bawa sekarang ini 110 mili. Bahannya lebih keset ini ya, jadi lebih mudah juga untuk dipakai menggulung tembakau. Ini mungkin bisa di zoom sini perbedaannya. Dan yang ketiga seperti ini juga. Ini fungsinya sama dari alat ke-1, kedua, dan ketiga. 1, 2, 3 ini. Fungsi penggunaan, cara penggunaannya pun sama nih, cuman ini berbeda ukurannya bermacam-macam. Tinggal kita pilih aja sesuai kebutuhan kita dalam menikmati tembakau lintingan. Kalau yang lebih pendek 70 mili ada, berarti menikmati tembakonya cukup memerlukan waktu sebentar saja sudah cukup merokok. Ada yang ingin lebih panjang pakai yang 80 mili atau yang 100 mili. Nah, ini lebih panjang lagi hasilnya. Ini nggak habis-habis.
nggak habis-habis kalau merokok pakai ini. Tapi kalau jenis tembakonya yang ringan-ringan seperti Gayo, seperti apa Dharma Wangi gitu, ini cukup memuaskan untuk menikmati sebuah hasil lintingan sepanjang ini, tidak memerlukan waktu lama untuk merokoknya. Nah, yang ketiga ini tadi, ini fungsinya sama, bentuknya pun seperti ini. Nah, kebetulan ini ada hasil lintingannya. Nah, hasil lintingannya seperti ini, kerucut. Jadi dari sini kecil, sini membesar, panjangnya 110 mm. Nah, kalau yang dua ini tadi, ini hasil lintingannya lurus, berbeda dengan yang ini. Ini kan mengerucut begini, kalau yang ini lurus dari ujung sampai pangkal itu lurus seperti ini. Lalu ada bentuk lain, mungkin teman-teman sobat sebat sudah pernah melihat umum di toko-toko tembakau itu ya. Ini bentuknya seperti ini. Ini terinspirasi dari pabrik-pabrik rokok SKT. Itu biasanya menggunakan alat seperti ini, tapi berbahan kayu. SKT itu biasanya pabrik rokok yang mengeluarkan rokok jenis kretek non filter. Saya kebetulan tidak punya ini yang dari kayu. Mungkin lain waktu bisa saya hadirkan alat ini yang terbuat dari kayu yang cukup tua. Jadi secara teknologinya itu ini cukup tua, cukup dinikmati, dipakai dari mulai pabrik rokok ada itu sampai sekarang masih menggunakan alat seperti ini, manual. Biasanya pekerjanya itu ibu-ibu gitu di suatu pabrik itu berjejer, nanti dia waktu sore gitu dia tinggal setor hasil lintingannya, hari ini dapat berapa ribu gitu. Kalau skala pabrik itu ibu-ibu tuh yang bekerja di pabrik rokok kretek itu dalam satu hari bisa 5.000 batang rokok, bahkan lebih, tergantung kecepatannya masing-masing gitu, dengan menggunakan alat ini yang terbuat dari kayu. Nah sekarang untuk lebih efisien, lebih murah, lebih ringan ya, dibuatlah seperti ini, mirip bentuknya dari samping tuh kayak gini. Nah seperti ini pakai kain kanvas. Ini bukan kanvas, ini apa ini? Oscar. Nah ini terbuat dari plastik, cukup ringan, dibawa bisa di setel. Nah, yang lebih menurut saya lebih ini lagi, lebih simpel lagi, yang ini teman-teman sobat-sobat sering lihat juga. Nah seperti ini dari samping. Yang ini biasa disebut selorok karena sistem kerjanya kan selorok. Nah selorok sini maju mundur gini. Tembakonya di sini, nanti diisi tembakau, ini selorok. Jadi yang ini tadi saya lupa nyebutkan, ini biasanya disebut alat linting becak karena bentuknya sekilas mirip becak, tapi ya gak iso ditumpai guys, becak gini. Nah sistem kerjanya untuk kedua alat ini sama. Jadi tembakau diselipkan di sini, lalu dikunci, dikasih kertas, dikasih lem, terus begini sudah jadi. Nanti kita peragakan ya menggunakan tembakau. Nah ini juga sama, di sini maju sedikit gini, kertasnya habis itu dilem, voila, udah jadi. Gitu. Jadi ini pengelompokan dua alat linting yang umumnya dipakai oleh sobat-sobat linting, sobat-sobat semua. Ini ada dua jenis. Lalu yang menarik sekarang, entah kenapa kita sebagai penghasil tembakau terbaik salah satunya di dunia
itu tidak pernah memikirkan membuat alat linting yang efisien, yang bagus, yang fleksibel, dan terutama keren menurut saya. Itu kenapa kita nggak pernah terpikirkan, padahal kita penghasil tembakau, budaya kretek itu berawal dari Nusantara seperti itu. Ini inspirasi membuat alat seperti ini yang nanti kita peragakan, itu belum pernah terpikirkan oleh teman-teman kita semua. Saya berharap teman-teman yang ahli desain produk atau apa ya, yang di bidangnya itu membuat alat bukan seperti ini. Saya nggak mengharuskan meniru ini, tapi memikirkan alat linting yang lebih efisien lagi. Kebetulan yang saya tahu ini sekarang ada alat seperti ini, namanya istilah umumnya itu roll box. Kenapa? Karena dalam satu box ini cukup untuk menyimpan tembakau. Kalau kisaran mungkin 200 gram gitu, bukan 200 gram, mungkin ya 20 gram, 30 gram cukup untuk kita bepergian membawa satu alat ini, diisi tembakau dan diisi kertas atau filter ditambahkan seperti ini. Sistem kerjanya sama sebenarnya dengan ini, dengan alat-alat yang sudah umum ini ya, sama juga sistem kerjanya, cuman dia kemasannya dia cukup memikirkan bagaimana fleksibilitas sobat linting semua itu, sehingga bentuknya seperti ini, keren ini. Tapi alat yang ini, roll box ini, hanya terbatas ukurannya, hanya 70 mm, ada yang 79 mm, dan satu lagi 110 mm. Sebenarnya semua ukurannya sama gitu. Nanti kita peragakan satu persatu di video berikutnya ya, cara menggunakan alat-alat ini tadi. Oke, mungkin demikian dulu sobat-sobat penjelasan saya mengenai alat linting yang umumnya dipakai oleh sobat-sobat semuanya dimanapun berada. Tetap melinting dan nikmati tembakau Nusantara. Terima kasih.